Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan malam pada hari ini. Adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Sebelum membaca, merenungkan dan melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, berkati seluruh umat-Mu, sehingga firman itu hidup dan menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, tema dari LAI, murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah fokus terhadap panggilan Tuhan. Apa panggilan Tuhan terhadap kita, Bapak Ibu dan saudara? Semua orang mempunyai panggilan Tuhan yang berbeda-beda. Kalaupun itu sama, ya itu hal yang memang tidak bisa dihindari. Tetapi intinya adalah fokuslah terhadap panggilan Tuhan itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih Tuhan, pada malam hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana murid Yesus yang bernama Petrus ini, orangnya yang perfeksionisme, orang yang penuh antusias dan semangat. Ya, nah oleh sebab itu dia pun semangat, ya, dan saking semangatnya dia bertanya kepada Yesus tentang murid yang dikasihinya itu. Nah, tetapi Yesus pada waktu menjawab pertanyaan ini bukan melihat dari sisi keduniawiannya, tapi bagaimana Tuhan Yesus melihat sisi dari kehidupan rohaninya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat bagaimana Petrus bertanya ini, sebenarnya pertanyaan itu mungkin ya pernah kita alami. Tuhan, bagaimana ya kehidupan saudara saya itu? Wah Tuhan, enak ya kehidupan mereka itu. Waduh, padahal mereka itu melakukan yang tidak benar. Tapi bagaimana kehidupannya? Selalu mikir orang lain. Tapi tidak fokus terhadap apa yang menjadi bagian kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, disampaikan di sini, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Di sini malah disalahartikan bahwa murid-murid itu tidak akan mati. Nah itu hal yang mungkin kadangkala orang tidak menyimak dengan baik apa yang dikatakan oleh seseorang dan kita menyampaikan hal yang lain lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan pada kita pada malam hari ini bahwa kita harus fokus terhadap panggilan apa yang kita kerjakan, kita lakukan oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sekecil apapun, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pemimpin di dalam pekerjaan dan kantor, atau bahkan sebagai pelayan di dalam mimbar, kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Tidak melihat siapa yang kita lakukan kerjakan, tapi fokusnya adalah bagaimana Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita dalam melakukan suatu pelayanan ataupun pekerjaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus fokus terhadap apa yang Tuhan sudah berikan. Baik itu saya misalkan sebagai seorang pendidik, ya kita harus fokus terhadap anak didik saya yang saya ajarkan ini diberikan pengajaran yang benar tentang apa yang menjadi pengetahuan ataupun secara kehidupan rohani yang baik.
Dan apabila kita sebagai pemimpin dalam suatu pekerjaan atau kantor, kita juga harus fokus terhadap apa yang harus kita kerjakan untuk pelayanan kepada setiap karyawan yang ada. Ibu rumah tangga, walaupun dia sebagai ibu rumah tangga, kita harus fokus juga terhadap apa yang dia kerjakan. Dilakukan, dia kerjakan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Dan ingat bahwa kita fokus melakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang kita dapat lakukan, kita kerjakan. Itulah bagian hidup kita. Jangan kita pernah memikirkan orang lain. Jangan kita pernah pusing dengan urusan orang lain. Tetapi artinya kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Orang lain itu kalau ada sesuatu, ya kita bertanya kepada Tuhan dan kita doakan. Ya. Ada hal yang tidak baik terhadap orang itu, ada orang lain yang hebat orang itu, ya kita berdoa, terima kasih ya Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan pada dia. Tuhan, dia sedang mengalami begini, tolonglah dia Tuhan. Nah, jadi kita juga boleh fokus terhadap apa yang sedang kita hadapi orang lain itu, tetapi bukan untuk kepentingan kita, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang perlu kita sampaikan di dalam doa itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, pada malam hari ini, jikalau pada masa pandemi ini Bapak Ibu, kita tidak hanya fokus terhadap virus apa yang sedang terjadi, tetapi kita fokus terhadap apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Oh, pada waktu pagi hari, terima kasih Tuhan, saya masih diberikan kehidupan. Kalau toh kita diberikan saat kita sakit, kita tetap fokus bahwa Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus fokus terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun pelayanan kita, sekecil apapun pekerjaan kita, sebaiknya dan kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehingga apapun dalam kehidupan ini, kita minta bimbingan Roh Kudus, supaya memampukan kita, menguatkan kita, sehingga kita kerjakan, kita lakukan, hasilnya akan maksimal. Hasilnya akan baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga tetap fokus terhadap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, sehingga semuanya juga adalah dari kuasa Tuhan, pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati istirahat kami pada malam hari ini, sehingga boleh kami bangun tidur dengan tubuh yang sehat dan tidak sekurang apapun, dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan, apabila ada kesusahan kiranya Tuhan menghibur, dan apabila ada yang kesibukan dalam pelayanan pekerjaan, Tuhan juga memberikan berkat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.